Dan oke, jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang makan dan tukang tidur. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara memperbaiki laptop atau komputer yang error automatic repair automatic repair. Cara ini bisa teman-teman terapkan di Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Keterangan awalnya seperti ini ketika laptop baru dihidupkan ya. Jadi di sini kita akan bahas semua cara. Tidak ada cara lain selain yang kita bahas di sini. Jadi otomatis dari salah satu cara ini pasti 100% ada yang berhasil teman-teman ya. Nah, yang pertama ya, sebelum kita mengatasi masalahnya ada baiknya teman-teman backup dulu file pentingnya dulu ya. Jadi jika untuk teman-teman yang tidak ada file penting, silahkan dilewati cara backupnya ya, langsung ke cara yang ke-1. Dan untuk teman-teman yang ingin membackup file data pentingnya ya, yang pertama silakan langsung klik saja pada expand option ya. Selanjutnya di sini silakan pilih troubleshoot. Selanjutnya pilih expand option lagi. Dan di sini silakan pilih command from. Buka command from-nya. Setelah muncul layar hitam, silahkan ketik notepad ya. Silahkan enter saja. Kita akan membuka notepad. Di sini langsung klik file dan pilih save as ya. Kita akan menyimpan padahal bukan menyimpan. Hanya saja kita memanfaatkan tampilan ini untuk membaca local disk atau hard disk kita. Dan biasanya file data penting itu ada di local disk C teman-teman ya. Cara teman-teman mengetahui local disk C itu ada di mana ya, silakan buka partisi. Jika di dalam partisi, oke kita buka dulu. Jika di dalam partisi ini ada folder Windows atau program file, itulah partisi C di mana Windows kita berada. Ya, cara membackupnya atau cara mencari file data kita, silahkan teman-teman buka folder user ya. Di folder user ini nanti akan ada nama user login. Silahkan buka nama user login masing-masing ya. Kalau di laptop saya itu nama user loginnya Technician William. Kalau untuk teman-teman mungkin nama user loginnya berbeda ya. Silahkan buka nama user loginnya dan disinilah kita bisa membackup datanya ya, kayak gitu. Namun perlu diketahui untuk di sini dia tidak bisa membaca file ya, seperti langsung file Word, Excel, PowerPoint atau picture ya. Dia hanya bisa membaca folder saja. Tetapi untuk teman-teman silakan berfokus ke size-nya saja ya. Kalau misalkan size-nya ada berarti filenya juga ada, kayak gitu teman-teman ya. Nah di sini size-nya itu 300 MB, silakan diklik kanan lalu pilih copy. Selanjutnya kita akan backup atau kita copy ke flash disk ya. Contoh ini flash disk ya, contoh saja. Kita copy di sini ke flash disk atau ke local disk yang lain. Silakan klik kanan lalu paste ya. Maka si kursornya akan seperti ini. Ini tuh menandakan lagi dalam proses pengkopian ya. Jika kursornya berubah menjadi segitiga, berarti proses kopinya sudah selesai, kayak gitu ya. Nah, tetapi filenya tidak ada. Kita harus klik kanan dulu ya di sini, lalu pilih refresh, maka file yang di copy langsung terbaca seperti itu teman-teman ya. Jadi silakan diulangi seperti itu ya cara mengkopinya. Kita buka folder user dan buka nama user loginnya ya, dan tinggal copy file yang menurut teman-teman penting, silahkan copy. Caranya sama kayak tadi ya, seperti itu. Tinggal klik kanan lalu paste. Ketika sudah, klik refresh. Nah seperti itu ya, caranya mudah.
Itulah teman-teman cara membackup datanya. Tetapi kalau untuk teman-teman yang nggak mau backup datanya, lanjut saja ke cara yang ke satu untuk mengatasi masalah automatic repair ini. Dan oke, lanjut kita ke cara yang ke satu untuk mengatasi masalah automatic repair. Silahkan buka troubleshoot, lalu pilih expand option. Selanjutnya silakan pilih startup setting ya, buka startup setting. Nah, jika tampil seperti ini, silakan klik restart. Nanti teman-teman pilih save mode ya. Kita klik restart dan silakan tekan di keyboard angka 4 ya, atau F4 di keyboard. Tinggal ditekan sekali maka si laptopnya akan restart seperti ini. Nanti si laptopnya akan masuk save mode. Tetapi jika di laptop teman-teman tidak bisa masuk save mode, berarti cara ini tidak bisa. Lanjut ke cara step yang kedua ya. Kalau misalkan tidak bisa masuk save mode, kita bahas dulu untuk laptop yang masih bisa masuk save mode seperti ini ya. Layarnya hitam ya, layarnya hitam dan ini ada tulisan save mode. Di save mode ini apa yang harus kita setting ya? Yang pertama kita setting driver ya, driver di device manager. Oke, silakan buka file explorer dan silakan klik kanan di disk PC ini, lalu pilih manage. Nah, setelah diklik manage, agak lama ya ini. Silahkan pilih device manager ya. Di sini silakan teman-teman cari driver yang bertanda aneh atau bertanda error ya. Silakan klik kanan lalu uninstall. Ya, ini juga ada bertanda seru, silakan klik kanan lalu uninstall ya. Nah, jika sudah silakan di close device manajernya. Selanjutnya silakan di sini cari tulis msconfig. Nanti akan ketemu sistem configuration. Kalau misalkan tidak ada sistem configuration, silakan tulis saja sistem configuration seperti ini. Tetapi kalau misalkan masih tidak ketemu, tidak ada, silakan tekan di keyboard Windows plus huruf R ya. Tekan di keyboard Windows plus huruf R, nanti akan muncul seperti ini. Silahkan tulis msconfig ya, lalu klik OK. Nah, di tampilan ini silahkan pilih menu service dan silahkan checklist pada bagian hide all Microsoft Service. Ingat, ini harus di checklist ya, harus terchecklist. Nah, harus terchecklist. Kalau misalkan tidak terchecklist maka akan error fatal. Ketika sudah terchecklist silakan pilih disable all. Setelah itu klik apply lalu OK. Setelah di OK silahkan restart laptopnya dan kita tes lagi apakah masih masuk automatic repair, apakah sudah normal ya. Kita tes dulu. Dan di proses ini kita tunggu sampai booting ke Windows ya. Kalau misalkan masih gagal, silahkan teman-teman pakai cara step yang kedua. Nah, ini sudah tanda-tanda bisa masuk Windows ya. Kalau misalkan sudah tampil ini mah sudah tanda-tanda bisa masuk Windows. Nah, ini cara yang pertama teman-teman. Cara yang pertama. Nah, sudah bisa masuk Windows teman-teman ya. Sudah normal dan sudah teratasi. Oke teman-teman, cara yang pertama sudah kita bahas ya. Selanjutnya kita akan bahas cara yang kedua. Cara yang kedua itu cara mengatasi error automatic repair dengan menggunakan sistem restore ya. Kayak gitu. Cara ini bisa untuk semua merek laptop ya. Asus, Acer, HP, Lenovo, Toshiba, Axio, Samsung, PC ataupun komputer ya. Oke teman-teman, lanjut ke step yang kedua.
Dan di cara yang kedua ini kita akan mengatasi automatic repair menggunakan sistem restore ya. Cara ini bisa untuk semua merek laptop ataupun komputer ya, Windows 10 ataupun Windows 11. Yang pertama silahkan klik troubleshoot ya. Lalu silahkan buka expand option. Selanjutnya kita pilih sistem restore teman-teman ya. Klik sistem restore. Selanjutnya klik nama usernya ya, dan tidak perlu memasukkan password, langsung continue saja. Nah, di sistem restore ini jika di laptop teman-teman ini ada keterangan X ya, atau ada keterangan sistem restore-nya mati off, berarti teman-teman tidak bisa menggunakan cara yang kedua atau step yang kedua ini. Berarti teman-teman lanjut ke cara yang ketiga ya. Dan kita lanjut bahas sistem restore yang masih bisa diklik next atau sistem restore-nya masih hidup. Contohnya seperti video ini, sistem restore-nya masih hidup ya. Langsung saja diklik next dan silahkan pilih tanggal backup-nya. Silahkan ingat-ingat laptopnya itu errornya tanggal berapa ya. Kita restore ke tanggal sebelum error ya. Pilih yang pertama atau yang kedua juga boleh. Tinggal di next, silahkan klik finish ya, lalu klik yes. Maka proses merestornya sedang berlangsung dan berjalan seperti ini. Proses ini akan memakan waktu 10 menit sampai 30 menit ya, tinggal ditunggu saja. Namun videonya akan kita percepat saja agar tidak menguras waktu juga ya. Dan biasanya kalau misalkan sistem restore-nya itu masih hidup, biasanya automatic repair itu sudah pasti teratasi. Cuma kadang-kadang di laptop itu sistem restore-nya ada yang mati atau yang tidak bisa digunakan kayak gitu. Oke, kita tunggu saja teman-teman sampai proses restoring filenya selesai sampai finish ya. Nah, ketika ada tulisan finish seperti ini ya, sistem restore-nya sudah sukses komplit, tinggal diklik restart saja untuk merestart laptopnya, dan kita tunggu apakah automatic repair-nya sudah teratasi atau masih error ya. Kita tunggu sampai masuk Windows. Nah, si laptopnya sudah bisa masuk Windows ya, dengan cara menggunakan sistem restore teman-teman ya. Ini cara yang kedua ataupun step yang kedua. Namun untuk teman-teman yang sistem restore-nya mati atau tidak bisa menggunakan sistem restore, sebaiknya teman-teman menggunakan step yang ketiga. Step yang ketiga itu yaitu cara mengatasi otomatis repair menggunakan atau dengan cara mengatur settingan BIOS ya, kayak gitu. Dan oke teman-teman, step 2 nya sudah berhasil ya. Untuk teman-teman yang step 2 nya belum selesai, lanjut kita bahas ke step 3 atau cara yang ketiga mengatasi sistem restore dengan setting BIOS. Namun untuk tiap-tiap merek laptop ya, masuk BIOS-nya itu mungkin berbeda-beda tombol BIOS-nya ya. Mungkin akan saya tuliskan seperti ini. Jadi untuk laptop Asus, cara masuk BIOS-nya itu menggunakan tombol F2, Lenovo menggunakan F2 atau FN F2, laptop Acer menggunakan F2, laptop HP menggunakan F10, PC menggunakan tombol delete, merek laptop lain-lain menggunakan tombol F2 ya, seperti Toshiba, Samsung dan lain-lain. Oke, cara mempraktikannya seperti ini cara masuk BIOS-nya ya. Dalam keadaan laptop mati seperti ini, silahkan tekan tombol power, langsung tekan-tekan tombol BIOS seperti ini ya, sampai muncul tampilan BIOS.
Dan untuk khusus laptop Asus, dia harus tekan F7 terlebih dahulu agar tampilan BIOS-nya sama dengan tampilan BIOS laptop lain. Di BIOS ini yang harus kita atur yaitu bagian menu boot, teman-teman ya. Adapun cara mengaturnya, teman-teman menggunakan tombol keyboard ya, arah kiri, kanan, atas, bawah. Memilihnya menggunakan enter, terus untuk kembali menggunakan ESC ya. Oke, kita arahkan dulu ke menu boot, teman-teman. Kita akan mengatur booting Windows-nya. Di menu boot ini ada bagian boot option 1 dan boot option 2. Di boot option 1 ini terdapat hard disk ya. Seharusnya ini kita pilih SSD karena Windows-nya ada di SSD, teman-teman. Nah, kita enter lalu kita arahkan ke SSD atau ke penyimpanan Windows-nya. Setelah itu kita atur juga pada hard drive priorities ya, prioritas. Nah, di boot option 1 ini silakan kita arahkan ke SSD atau arahkan ke penyimpanan Windows-nya. Setelah diatur ya, setelah dipastikan boot option-nya itu ke SSD atau ke penyimpanan yang ada Windows-nya, silahkan simpan settingan menggunakan F10 lalu enter, dan otomatis laptopnya akan restart ya. Dan kita tunggu sampai proses masuk Windows. Biasanya dengan cara kita setting BIOS ini, error otomatis repair-nya teratasi, teman-teman ya. Nah, kita tunggu beberapa saat, teman-teman. Jika masih error atau misalkan masih muncul automatic repair, silahkan teman-teman menggunakan cara yang keempat ya, kayak gitu. Di sini sudah saya contohkan mengatasi otomatis repair menggunakan setting BIOS. Ini sudah berhasil dan sudah bisa masuk desktop atau sudah bisa masuk Windows, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum berhasil, kita lanjut ke cara yang keempat ya. Oke, cara yang keempat ini yaitu dengan cara mereset Windows ya. Cara ini bisa diterapkan di semua merek laptop Windows 11 ataupun Windows 10 tanpa menghapus data. Oke, lanjut ke cara yang keempat. Di cara yang keempat ini kita akan mencoba reset Windows-nya tanpa menghapus data. Oke, yang pertama silahkan pilih troubleshoot, lalu silahkan pilih reset disk PC ya. Di sini akan ada dua pilihan. Ada keep my file, ada remove everything ya. Jadi kalau misalkan data atau file pentingnya tidak mau hilang, silahkan pilih keep my file. Tetapi untuk teman-teman yang ingin menghilangkan datanya, silahkan pilih remove everything. Berhubung kita tidak akan menghilangkan datanya atau tidak mau menghapus file pentingnya, kita akan memilih keep my file saja. Silahkan klik keep my file dan tunggu beberapa saat ya. Nanti akan ada keterangan seperti ini, remove all aplikasi, ada keterangan seperti ini ya. Nah, di sini tinggal klik saja reset untuk melanjutkan proses resetting Windows atau resetting ke setelan pabrik. Silakan ditunggu sampai prosesnya 100% ya. Di sini videonya kita akan percepat saja agar tidak menguras waktu juga. Nah, untuk info saja, proses reset ini bisa memakan waktu 30 menit sampai paling lama 2 jam, teman-teman ya. Jadi silahkan sambil di charger saja laptopnya ya, kayak gitu. Oke teman-teman, kita percepat lagi, nanti akan muncul tampilan seperti ini, installing Windows ya. Your PC will restart several time ya. Bahasa Inggrisnya jomen sekali. Nah, kita tunggu saja ya sampai 100%.
kita percepat lagi aja ya agar tidak menguras waktu juga, karena ini prosesnya lama sekali teman-teman. Kalau misalkan direkam full itu bakalan lama banget ya, kita percepat aja. Nah, dan nanti dia akan PC-nya akan restart seperti ini ya, ditunggu saja, tidak apa-apa. Dan selanjutnya dia akan kembali lagi ke proses resettingnya yang tadi, yang tampilan bulat ya. Nah, ada keterangan welcome dan kembali lagi ke tampilan yang ini. Di sini ditunggu lagi sambil ngopi ya. Sambil menunggu proses reset ya, kita tanya jawab saja. Nanti ketika misalkan teman-teman udah pakai cara pertama, cara 1, cara 2, cara 3 ataupun cara 4 belum berhasil, tidak ada cara lain selain teman-teman menggunakan cara terakhir. Cara terakhir itu ada di detik-detik terakhir video ini ya, yaitu cara install ulang Windows, dan akan saya bahas semuanya lengkap ya. Cuma persyaratannya harus ada laptop yang masih normal untuk kita download file Windows bootable-nya untuk install ulang kayak gitu. Akan saya bahas semuanya sampai laptop teman-teman sehat dan berhasil diperbaiki. Kalau misalkan install ulang, sudah pasti laptopnya normal kembali, sudah pasti berhasil kayak gitu teman-teman. Yang penting teman-teman jangan putus asa, jangan pantang menyerah ya, jangan takut mencoba, optimis aja, kita itu bisa memperbaiki laptop sendiri kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, silakan di komen saja, bertanya di kolom komentar, atau bisa hubungi saya di Facebook Messenger ya, ada fanspage-nya namanya Logistek ID atau teknisi PC ya, di Facebook ada. Nanti kalau misalkan tidak paham, nanti akan saya pandu kayak gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini proses resetnya, lanjut ke proses reset ya, kita bahas proses reset. Nanti ketika selesai dia langsung ada keterangan LED start ya, dan akan masuk desktop, masuk Windows seperti ini. Berarti apa? Proses resetnya sudah berhasil dan sukses kayak gitu, sudah normal, sudah bisa masuk Windows teman-teman ya. Dan oke, cara backup cara 1, 2, cara 3 ataupun cara 4 sudah kita bahas. Untuk teman-teman yang mungkin belum berhasil dengan semua cara yang sudah kita bahas, selanjutnya kita akan bahas cara install ulang Windows ya. Oke, syarat-syarat untuk install ulang, yang pertama harus percaya diri ya, jangan tergesa-gesa, santai saja, jangan terburu-buru. Yang pertama harus mempunyai laptop atau PC lain yang masih normal, yang bisa masuk Windows, atau pinjamlah ke teman ya. Untuk kita download bootable Windows-nya ya. Yang selanjutnya teman-teman harus siapkan flash disk kosong minimal 8 GB, dan flash disknya itu datanya harus di backup dulu. Karena apa? Karena data di flash disknya nanti akan hilang otomatis ya. Selanjutnya harus ada koneksi internet untuk kita mendownload bootable Windows-nya. Dan untuk info saja, untuk cara kita mengetahui cara terakhir ini akan berhasil, akan mengatasi masalahnya, yaitu kita harus mengecek hard disk terlebih dahulu atau local disk terlebih dahulu ya. Cara mengeceknya itu di sini, di command prompt ya. Silahkan buka command prompt terlebih dahulu, sama seperti kita akan membackup data ya. Kita buka command prompt-nya, lalu kita tulis saja notepad ya, notepad, lalu enter. Selanjutnya klik file lalu save as ya. Nah, cara mengetahuinya di sini teman-teman, di bagian disk PC ini, jika
Jika local disk atau hard disknya itu masih terbaca seperti ini, ya berarti cara yang terakhir ini 100% akan mengatasi masalahnya. Tetapi di sini misalkan lokal disknya sudah tidak terbaca atau hanya terbaca boot X saja, berarti cara ini tidak akan berhasil. Karena apa? Karena yang rusak itu bukan sistemnya, melainkan hard disknya yang rusak, dan hard disk itu tidak bisa diservis, melainkan harus ganti baru. Dan oke, misalkan hard disk punya teman-teman masih terbaca, lanjut ke cara yang terakhir, yaitu kita download bootable dan proses install ulang. Dan di tampilan ini saya menggunakan laptop lain, saya pinjam dari teman ya, karena saya tidak punya laptop lain, saya pinjam dari teman untuk mendownload bootable Windows-nya. Dan oke, yang pertama silahkan konekkan internet dan buka Google Chrome. Oke, lanjut download. Di sini teman-teman ketik aja download Windows 10 ISO from Microsoft Sheet ya, yang ini. Nah, dan teman-teman silakan download toolnya ya, software tool ini yaitu untuk mendownload Windows sekalian memburning file ke flash disk atau ke DVD-nya. Jadi teman-teman bisa memburningnya langsung lewat USB flash disk atau DVD ya. Saya di sini akan mencontohkan memburning lewat di DVD. Oke, buka saja software yang sudah di-download dan Chrome-nya silahkan di-close aja ya. Nah, di tampilan ini silakan teman-teman pilih accept. Nah, dan di sini teman-teman pilih yang kedua ya, membuat instalasi media USB atau DVD ya. Membuat instalasi, jangan yang atas ya. Silakan next saja. Nah, di sini checklist ini hilangkan dulu. Untuk bahasa teman-teman bisa tentukan sendiri ya, mau bahasa Indonesia atau Malaysia atau Jepang gitu, bisa tentukan sendiri. Kalau saya bahasanya default aja ya, sistemnya saya akan memakai 64 bit karena zaman sekarang banyak yang memakai 64 bit. Nah, ini penting ya, kalau yang ISO file untuk DVD, USB untuk flash disk. Karena saya memakai flash disk ya, saya pilih flash disk. Jadi teman-teman kalau pakai DVD pilih yang ISO ini ya, pilih yang ISO. Saya akan mencontohkan download dan memburningnya memakai USB. Dan jangan lupa colokan dulu ya, itunya apa, flash disknya. Nah, ini flash disk saya sudah dicolokkan. Jangan sampai lupa sebelum kita mengklik next. Nah, ini ketika sudah dicolokkan, silahkan teman-teman pilih next ya. Dan ini sudah dipastikan USB flash drive. Nah, di sini silahkan teman-teman next saja. Nah, proses download sedang berlangsung ya, dan ketika sudah nanti Windows-nya terdownload, maka akan otomatis memburning file ke USB atau CD kaset. Jadi di proses ini teman-teman silahkan tunggu saja, internetnya jangan sampai terputus atau kehabisan baterai ya laptopnya. Jadi cara ini cara yang paling disarankan, recommended ya, daripada download Windows bajakan, mending download Windows originalnya. Jadi file yang kita download melalui situs resmi gitu ya, bisa mengembalikan Windows original yang hilang. Contohnya di laptop sekarang, laptop baru itu bawaannya sudah ada Windows original ya. Jadi ketika tidak sengaja sama pemiliknya di reset atau diinstal ulang sehingga originalnya hilang, maka solusinya yaitu menggunakan Windows bootable original ini. Maka Windows bawaan laptop pun akan original kembali, bisa dipastikan 100% original kembali ya. Cara ini aman, silahkan teman-teman coba aja sendiri ya. Ini proses download
Ini tergantung lama atau lambatnya, tergantung kecepatan internetnya juga ya teman-teman ya. Jadi sabar saja. Ini karena saya sudah membuat gitu, sudah mendownload, saya tidak akan merekam semuanya ya. Ini akan saya cancel karena saya sudah mendownload dan saya sudah membuat. Saya percepat saja videonya ya, agar durasinya tidak terlalu panjang. Nah, dan di proses ini teman-teman silahkan tunggu sampai selesai ya proses download. Ini download sekalian burning ke flashdisk. Jadi silahkan tunggu saja. Ini tidak akan saya videokan sampai selesai ya, karena ya lumayan lama durasinya, nanti akan panjang, nanti uploadnya lama juga ya teman-teman. Kalau misal pun ini sudah, nanti juga ada pemberitahuan finish seperti itu ya, finish dan close. Nanti kalau misalkan udah finish, silahkan klik finish dan eject, di eject flashdisknya, keluarkan flashdisknya, dan selanjutnya kita akan install ke laptop yang error seperti itu teman-teman. Nah, di sini ini adalah flashdisk yang sudah kita masukkan Windows installer yang tadi kita download ya, dan ini mereknya Verbatim. Ini sudah ada Windows 10 original yang di-download di website resminya. Jangan khawatir Windows originalnya hilang ya, tidak bakalan hilang ya teman-teman ya, jangan khawatir. Nah, untuk mempraktekkan semua ini teman-teman jangan takut, jangan ragu ya, karena saya pandu, saya selalu aktif kok di YouTube ya. Jadi kalau misalkan teman-teman komentar, saya akan langsung balas kok, saya ada ya. Teman-teman tanya aja, jangan malu, jangan ragu, jangan takut mencoba, jangan takut salah ya. Silahkan teman-teman restart laptopnya dan tekan-tekan tombol ESC untuk masuk pengaturan boot option. ESC ya untuk laptop Asus, untuk laptop HP sama, untuk laptop Acer F12, untuk laptop Lenovo F9 ya. Kalau misalkan berbeda ditanyakan lagi di kolom komentar ya. Nah, ini tampilan boot option laptop Asus. Kita akan menginstalnya menggunakan USB Verbatim ya. Di sini silakan teman-teman pilih UEFI ya, pilih UEFI, klik saja, nanti dia akan booting otomatis ke flashdisk. Kayak gitu, nggak apa-apa, nanti juga itu mah hilang ya, seperti ini hilang. Nah, ini tampilan awal ketika kita mau install ulang teman-teman, install ulang Windows original ya. Nah, di tampilan ini teman-teman hanya tinggal pilih next saja ya. Kalau untuk bahasa itu mah nanti waktu ya, bisa diatur nanti saja. Silahkan pilih install, nanti akan loading seperti ini ya, dan akan tampil seperti ini ya teman-teman. Silahkan checklist yang tanda kotak, checklist yang tanda kotak ini ya. Selanjutnya next, dan teman-teman pilih yang custom, jangan yang atas ya. Kalau yang atas kan upgrade ya, kalau kita akan menginstal ulangnya. Jadi teman-teman pilih custom. Nah, di sini yang harus teman-teman benar-benar perhatikan, hati-hati ya, ini bisa menghabiskan data penting. Jadi pahami baik-baik ya. Di sini itu di drive partition 4 itu ya, itu adalah local disk di mana tempat Windows kita berada. Partition 4 itu local disk. Teman-teman fokus ke GB ya, fokus ke ukuran GB, gigabit ya, fokus ke GB nya bukan MB. Nah, silakan teman-teman format local disk C nya, dan teman-teman jangan ganggu local disk D nya. Local disk D nya itu yang bawahnya ya. Nah, ini juga teman-teman silakan format yang MB ini, yang MB ya, yang MB silakan format, nggak apa-apa.
Yang penting teman-teman jangan memformat yang di bawah local disk C ya. Ini adalah local disk D, ini jangan diformat ya. Kalau misalkan sudah dipastiin ya di local disk C primary paling atas itu adalah local disk C, silahkan next. Maka penginstalan akan berada di local disk C, masih local disk C ya, seperti itu. Jadi local disk D di primary yang kedua itu jangan diganggu. Kita hanya memformat local disk C dan atasnya yang ukuran MB ya, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ragu, misalkan mas saya ragu nih gimana, tolong dipandu ya, boleh, saya akan pandu ya, saya akan bantu. Karena saya bikin channel juga atau ngupload juga ingin membantu teman-teman yang lagi kesusahan, yang lagi bingung, yang lagi kena masalah. Dan saya berharap banget ini videonya juga bisa membantu ya, apalagi bermanfaat gitu, apalagi dapat pahala jariah gitu. Saya senang banget pokoknya ya. Nah ini teman-teman, ini adalah proses install. Ini kurang lebih prosesnya 10 menit sampai 15 menitan. Di proses ini teman-teman sambil charger ya, jangan sampai kehabisan baterai. Sambil charger, tidak lama kok, paling lama juga 20 menit ya. Nah ini saya percepat teman-teman videonya agar durasinya juga tidak panjang ya. Ditunggu saja. Intinya teman-teman itu harus berani sendiri ya, mau belajar gitu. Jadi poin pertama melihat video ini, yang pertama teman-teman nggak perlu pergi jauh-jauh ke tempat servis, nggak perlu modal bayar jasa gitu kan. Dan yang paling penting teman-teman dapat ilmu baru untuk memperbaiki laptop sendiri gitu. Bangga gitu kan bisa memperbaiki laptop sendiri tanpa dibawa ke tukang servis ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman niat belajar ya, niat belajar. Mungkin cara penjelasan saya agak belepotan ya teman-teman ya, agak pabaliut, berantakan banget ya, pabelit. Nggak apa-apa ya, jadi emang saya ini lagi proses belajar bicaranya masih amburadul. Oke teman-teman, ditunggu saja ya sampai 100%, sampai selesai proses install Windowsnya. Saya sih khawatirnya teman-teman ini masih bingung masalah di partisinya. Saya khawatir karena biasanya yang salah itu di proses partisinya, ada yang ngilangin data gitu. Tapi saya sarankan sih teman-teman bertanya lah ya, bertanya kalau misalkan ragu, kalau misalkan bingung, bertanya di kolom komentar, atau misalkan mau ngechat saya di WhatsApp boleh, silahkan. Saya seneng kok kalau misalkan teman-teman minta bantuan, apalagi saya bisa bantu, seneng banget ya, seneng banget. Paham kok apa yang teman-teman rasakan kalau misalkan lagi punya masalah seperti ini nih, bingung gitu, udah pakai semua cara bingung, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini mah ibaratnya cara terakhir, nggak ada cara lain ya, ini cara terakhir, dan pasti berhasil jika emang masalahnya masalah sistem. Kalau misalkan rusak harddisknya ya tentu nggak bakalan bisa ya, harddisk itu harus diganti, terutama masalah mesin mah. Nah ini prosesnya akan restart sendiri kalau misalkan sudah beres teman-teman. Jadi teman-teman itu ketika restart seperti ini ditunggu saja, nanti juga laptopnya akan masuk Windows sendiri, akan mengkonfigurasi otomatis seperti ini ya. Ini itu saya videoin malam-malam, sekarang pukul 1 ya, saya videoin sengaja ya, karena emang banyak banget yang ngeluh masalah otomatis repair ini, banyak banget yang ngechat ke saya ya, sampai saya senang bergadang. Aduh.
Senang saya jadi banyak teman, tiap malam banyak teman, banyak yang nemenin. Nah ya teman-teman, proses awal akan masuk Windows ini itu tanda-tandanya laptop kita akan sehat kembali, akan pulih kembali seperti sedia kala ya, seperti itu teman-teman. Aduh, sambil ngopi teman-teman ya, jadi biar mantep, biar adem ya. Kalau di sini cuacanya sangat gerah banget, jadi saya sambil kipas-kipasan. Nah, jadi kipas kesorot ke sini tuh jadi mic-nya kurang jelas, kayak ketiup-tiup gitu ya. Makanya suaranya kurang jelas. Di sini tuh di video ini enggak semuanya sama settingnya ya. Jadi untuk teman-teman misalkan settingannya beda, Mas beda nih, enggak sama-sama video misalkan, saya sarankan chat saya ya, komen, tanyakan beda Mas, minta solusi gitu, nanti saya akan kasih solusi ya teman-teman ya. Seperti itu kalau misalkan ada perbedaan. Nah ini silahkan teman-teman next saja ya, dan yes pokoknya next yes ya. Kalau tampil seperti ini klik skip ya, dan nanti akan muncul tampilan internet seperti ini. Teman-teman pilih yang bawah, yang ini ya, dan nanti pilih yang bawah lagi, yang ini. Nanti akan disuruh memasukkan nama. Silakan teman-teman ketik nama bebas di sini ya, bebas mau nama istriku sayang atau suamiku sayang ya, bebas ya di sini mah namanya, mau apa aja bisa diganti kalau misalkan sudah masuk Windows. Password nanti ajalah passwordnya, silakan di next saja. Nah next lagi terus, pokoknya next ya, di proses ini next saja pokoknya, iya aja gitulah, setuju aja. Untuk saran sih ya, untuk saran teman-teman, kalau misalkan teman pakai Windows 10, Windows update-nya itu dimatiin, jangan dihidupin. Biasanya kan error itu gara-gara update yang tidak sempurna 100%. Dia update, error otomatis repair, seperti itu ya. Nah inilah detik-detik masalahnya akan teratasi. Jadi layarnya endut-endutan. Nah silau redup, tuh ada orang di belakangnya, dia lagi asik main game, kita lagi asik belajar. Kita anggaplah ini kita ini lagi belajar teman-teman, lagi belajar nyerpis sendiri ya. Nah untuk teman-teman nih, kalau misalkan suka videonya like ya, kalau misalkan gak suka dislike nggak apa-apa, kalau misalkan berkenan subscribe channelnya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Sudah mampir pun saya sudah senang ya teman-teman, sudah mampir pun ke video ini saya sudah senang, sudah terima kasih. Nah sudah selesai teman-teman, dan ini sudah bisa masuk Windows, laptopnya sudah pulih kembali, yes, sudah sehat ya. Jadi teman-teman ini hanya tinggal menginstal driver, dan caranya aja ada di video saya yang lain ya, silahkan dicek di playlist channel. Dan teman-teman tinggal proses download aplikasi kayak Google Chrome, Microsoft Office, itu tinggal di download ulang ya, tinggal di download ulang, dan kita akan cek data D-nya apa masih ada, apa hilang ya. Nah ternyata masih ada teman-teman, data D ini masih komplit, datanya masih lengkap ya. Begitulah teman-teman caranya mengatasi
prepare otomatis repair dengan cara Pamungkas. Ingat, bukan Bambang Pamungkas, tapi cara Pamungkas, cara terakhir ya. Tapi itu syaratnya harus ada laptop lain yang benar, atau misal pun nggak punya laptop lain atau PC lain, teman-teman harus pinjam ke teman. Pastilah teman ngasih minjem ya, nggak bakalan nggak ngasih. Masa teman pelit kan? Nggak bakalan teman pelit gitu, pasti ngebantu teman yang lain yang lagi kesusahan, pasti kayak gitu. Kalau misalnya kita minjam laptopnya pasti dikasih lah. Oke teman-teman, untuk tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja. Untuk cara bicara saya yang belepotan, amburadul, acak-acakan, mohon dimaaf ya teman-teman ya. Mohon dimaklum karena saya kurang pandai dalam berbicara ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.